Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita dengar dalam Injil adalah pengalaman iman. Pengalaman iman akan kebaikan Tuhan. Pengalaman iman bahwa aku didengarkan oleh Tuhan. Kesusahanku diperhatikan. Dalam masa pandemi yang sudah melandai, tetapi kita tetap harus waspada. Saya berjumpa dengan banyak orang yang terkena COVID-19 dan masing-masing punya kisah iman. Ada satu keluarga yang suami istri masih punya anak satu dan masih kecil, terkena COVID. Begitu takut untuk meninggal. Tolong Romo doakan, saya masih punya anak kecil, saya belum mau mati. Lalu saya bilang, ya saya akan mendoakan, kamu harus berdoa, kamu harus mengumumkan ke semua orang, minta doa. Semakin banyak yang berdoa, ya semakin kuat seruanmu didengarkan oleh Tuhan. Lalu dia mengirimkan ke grup, baik alumni, grup alumni maupun grup gereja. Kebetulan dia anggota ME, juga grup ME juga. Dan dia kemudian bisa sembuh. Dan dia menganggap itu mukjizat karena memang parah sekali. Nafasnya sudah hampir hilang. Lalu kemudian dia tentu sangat bergembira diberi kesempatan untuk hidup, dan kemudian dia berjanji seperti Bartimeus tadi melakukan, yaitu memuji Tuhan dalam karya dan pelayanannya. Satu hal bahwa dia mengimani pada saat dia pada posisi yang paling bawah, itu dia mengimani bahwa Tuhan bisa bekerja. Dan dia menginginkan hidup. Ada pengalaman lagi satu keluarga, juga anak satu. Anak sudah meninggal, istri meninggal karena COVID, dan tinggal bapaknya, tapi dia tidak mau hidup karena dia begitu sedih dengan kematian istri dan satu-satunya anak. Lalu dia punya banyak problem ekonomi dan memang akhirnya meninggal karena dia sudah menyerah terhadap hidup, terhadap kemurahan Tuhan. Dia merasa dihukum. Udah. Ini pengalaman konkret yang saya alami, menyaksikan secara konkret bagaimana pergulatan iman umat. Dan kalau mendengarkan Injil hari ini memang menjadi lebih nyata, pengalaman itu hidup kembali di pikiran saya, bahwa memang Tuhan itu bisa bekerja, melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi memang syaratnya itu selalu dalam Injil, syaratnya kita itu punya iman. Nah, kalau kita sudah nggak percaya Tuhan bisa bekerja, bagaimana mungkin Tuhan bisa bekerja? Jadi gratia supponit naturam, rahmat itu harus punya landasan, harus didukung oleh iman. Kalau kita tidak punya iman, ya rahmatnya tidak punya tempat untuk datang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini meneguhkan kita
Saat-saat terpuruk, kita bisa menjerit kepada Tuhan. Kita bisa berteriak seperti Bartimius. Dia berteriak, dibungkam oleh orang-orang, tetap berteriak. Imannya tidak bisa dibungkam oleh orang lain. Imannya tidak bisa didiamkan. Sama seperti juga dalam bacaan pertama. Jadi dalam bacaan pertama adalah kisah tentang iman. Iman orang Israel yang dalam tekanan antara hidup dan mati tetap tegak untuk mengikuti Allah. Mari kita mohon supaya iman kita ditambahkan dan supaya kita mampu percaya akan kebaikan Tuhan. Kita juga bisa menjerit, berteriak minta tolong dalam kesesakan. Juga kita bisa mendoakan orang lain yang membutuhkan bantuan, terutama supaya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Amin.